Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Kuda Ngising. Episode prediksi musim MotoGP 2026. Sebelum ini ya, penutupan musim terakhir 1000 cc sebelum regulasi baru. Ya, tahun terakhir nih. Disclaimer dulu, prediksi kita berdasarkan Sepang Test, bukan Buriram Test, karena ini recordingnya sebelum Thailand Test. Mantap, langsung saja. Posisi pertama calon jurdun musim ini, menurut lu siapa? Menurut gua, ya always. You know what I mean ya. The only one, sang pemecah rekor. Oh, lu pede sekali memilih nomor 93 di nomor 1. Karena yang gua tahu ya, dia kan nih cederanya masih belum fit 100% nih. Yakin lo nomor 93 nomor 1? Sangat ya. Kenapa Marc Marquez ada di urutan nomor 1 bagi gua? Ketika di hari pertama tes sesudah Sepang shakedown ya, dan semuanya ikut, hanya dia yang mampu melebihi setengah second lebih dari pembalap-pembalap lain, dan sangat-sangat konsisten. Itu dia kunci. Jadi lu nomor 1 93 nih. Betul. Oke, kalau gua nomor satunya tetap the one and only Francesco Bagnaia. Lu nggak takut jadi kelima lagi? Jangankan 3 besar, tahun lalu aja joprak. Sorry nih ya, penilaian gua nggak objektif untuk Peko ini karena gua masih berharap dia tahun ini juara terakhir di Ducati. Jadi mau Sepang tes dia posisi berapapun tetap buat nomor 1 gue taruh 63 dengan sangat yakin. Yakin 1000%. Langsung aja deh nomor 2. Nomor 2 dari gue 72 Marco Bezzecchi. Wah, berani sekali. Apakah lu melihat karena di musim lalu, paruh musim sampai akhir musim, dia luar biasa performanya? Menurut gue dengan pengumuman pertama kali dia di Aprilia untuk 2 musim ke depan, itu optimis yang paling tinggi menurut gue. Jadi harapannya menurut gue itu 72 ini bisa runner up lah tahun ini. Optimis sih boleh aja ya, tapi menurut lo Aprilia sudah bisa menyaingi Ducati berarti? Oh iya, tahun ini menurut gue bisa lebih konsisten dibandingkan musim lalu. Lu melupakan 73 dan 93 untuk di nomor 2? Oh iya, selalu. Dan lu yakin? Ya, yakin. Nomor 2 72. Kalau lu? Ya, gua sih sama ya. Seperti musim lalu, nggak usah di lagi lah. 73 berbasis dari Malaysia. Tes siapakah yang paling konsisten dan paling cepat? Tidak lain dan tidak bukan sang adik berkakak. Itu tidak bisa dipungkiri karena musim lalu kan juga itu duel kakak adik yang menurut gue sih seru-seru aja kayak begitu. Nomor 3. Nomor 3 ya. Sebenarnya ada beberapa nama nomor 3 ini, tapi gua enggan memasukkan Francesco Bagnaia karena dia inkonsistensinya yang gua ragukan. Nomor 3 gua memasukkan Maverick Viñales. Apa tuh alasannya?
dengan bimbingan sang maestro Jorge Lorenzo, di hari pertama dia sangat luar biasa. Ya meskipun dia bukan tampil tercepat, setidaknya dia signifikan sekali setelah dia mendapatkan mentor yang sangat tepat menurut. Tapi ya ini bisa jadi perdebatan ya. Gua agak bingung sebenarnya memilih antara Maverick dan Pedro. Cuman entah kenapa gue Maverick nih, gue luar biasa. Kalau lu nomor 3? Nomor 3 gua kasih nomor 73 Alex Marquez. Kenapa lu tidak memilih sang kakak daripada lu lebih memilih ke adeknya? Padahal kan kakaknya di... Gua milih 73 ya karena based on performa dia musim lalu. Ya layak lah dia mungkin kalau Tiga untuk besar. posisi 3 besar musim ini. Kalau untuk 93 lu tanya kenapa gua nggak masukin 3 besar ya, gua nggak personal sih, nggak yang karena gua fans Peko jadi nggak naruh dia 3 besar, menurut gua nggak. Tapi mungkin feeling gua sih musim ini ya dia nggak akan seperforma musim lalu sih menurut gua ya. Jadi nomor 3 gua naruh 73. Kenapa lu bisa sangat yakin performanya tidak seperti musim lalu yang sangat konsisten? Faktor cedera sih menurut gua yang gua akhirnya memilih dia nggak di 3 besar. Tapi kan itu cedera, udah dia sudah absen beberapa seri ke belakang dan dia sudah istirahat. Dia tidak seperti di Honda dulu, cedera memaksakan untuk tampil. Tapi sekarang kan dia sudah jauh lebih dewasa dan dia istirahat panjang. Enggak, menurutku tetap ya kita lihat, makanya kan ini kan kita prediksi untuk satu musim ya. Ya betul. Ya, prediksi. Makanya gue naruh 73 di nomor 3 ya karena menurut gue performa 93 tahun ini ya nggak akan semanis musim lalu. 73 akan kalah dengan 72? Oh iya, menurut gue ya, karena 72 ini menurut gue lagi on top sih menurut gue. 72? Ya. Padahal kan kita kalau ngelihat tes simulasi sprint, Anda tahu simulasi sprint? Ya tahu. Nomor 1 Alex Marquez, nomor 2 Francesco Bagnaia, nomor 3 Marc Marquez, nomor 4 Marco Bezzecchi. 1, 2, 3 diisi oleh Ducati dan waktunya, time sheetnya sangat-sangat ketat. Tapi begitu Anda melihat ke posisi 4 di mana Marco Bezzecchi berada, time sheetnya setengah sekon. Nggak masalah bagi gue karena kita ngomongin kan satu musim full. Betul. Masalah konsistensi tiap race itu menurut gue 72 ini musim ini bisa dapat menurut gue. Apakah lu bilang 72 ini mengandalkan luck atau performanya benar? Dua-duanya sih, karena Aprilia ini kan fokusnya sekarang 72 ya, karena Martin ini lagi-lagi Sepang tes dia nggak ikut. Jadi menurut gue ini salah satu keuntungan besar buat nomor 72 ini untuk performanya yang maksimal menurut gue. Tahun lalu oke lah, dia mungkin masih dipandang sebelah mata oleh Aprilianya. Musim ini menurut gue enggak. Dia udah nunjukin performa bagus musim lalu dan lagi-lagi Martin yang nggak ada. Jadi menurut gue tongkat kapten di Aprilia ini layak untuk 72. Makanya gue naruh di nomor 2. Bagaimana dengan Raul Fernandez yang akhir-akhir musim mengagetkan kita semua? Bahkan dia hampir menyaingi Balik lagi menurut gua ya selayaknya pembalap papan tengah lah. Ya mungkin dia bisa podium 1, 2, 3 mungkin beberapa seri, tapi menurut gua untuk championship akhir belum sih. Untuk 3 besar. Di 5 besar apakah dia ada? Belum. Nomor 4 nih. 4. Coba lu naruh siapa? Pedro Acosta. Itu sudah jelas.
3-4 ini ya so-so lah gue naruh Vinales Acosta lah, bisa ditukar-tukar gitu. Kalau gue nomor 4 gue taruh Maverick Vinales. Karena gue berharap sih ya, kenapa gue taruh di 4, gue berharapnya dia bisa perform tahun ini dengan manajemen mental dia dan sistem pelatihan yang berubah gitu. Lebih karena faktor eksternal menurut gue. Berarti secara tidak langsung lu mengakui Maverick ini performa selama di tes Sepang ini cukup mengejutkan? Enggak sih, lebih ke potensi aja menurut gue. Potensi dia selama ini dia di MotoGP dan segudang pengalaman Jorge Lorenzo ya, jadi menurut gue potensi untuk 5 besar tuh ada. Nomor 5 nih. Nomor 5, Nomor 5. 72. Wow. Sang Marco Bezzecchi. Kenapa gue naruh di nomor 5? Karena kenapa dia musim lalu bisa ada di 3 besar? Pertama itu ada faktor inkonsistensi Pecco, dan Aprilia pun nothing tulus untuk membantu Marco Bezzecchi, dan Marco Bezzecchi-nya pun nothing tulus. Kalau sekarang menurut gue dia kenapa gue taruh ada di posisi 5, karena sekarang dia sudah mulai terbebani secara tidak langsung. Menurut lo nomor 5? 93. 93. Gue taruh di 5. Dia akan kalah dengan Maverick Vinales. Ya. Karena menurut gue ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu dari seorang 93 ini. Faktor cedera menurut gue. Kenapa? Gue lihat video dia milih tim untuk 2027. Dia nggak naruh diri dia sendiri di tim Ducati, tapi dia naruh adenya sama Pecco. Menurut gue itu ada something. Walaupun itu hal bercanda ataupun hiburan ya, tapi menurut gue itu satu kode dari seorang 93 yang ada yang aneh gitu. Jadi gue naruh di 5. Tapi lu nggak tahu gosipnya kalau sebenarnya ini gosip yang cukup mencengangkan sih menurut gua. Dia sudah perpanjang kontrak 2 tahun bersama. Ada gosip yang dan itu. Gue membenarkan itu, perpanjang kontrak 2 tahun, tapi lu lupa di situ dia naruh klausul kontrak. Kalau musim ini dia menyatakan pensiun, adiknya yang harus naik. Itu, lu lupa di situ. Lu nggak, lu gosipnya emang iya dia udah perpanjang, udah tanda tangan tinggal pengumuman, iya. Tapi di situ dia nyatain, nyelipin klausul 1, kalau dia pensiun musim ini nggak jadi perpanjang, adiknya yang harus ngisi kursi dia 2 tahun ke depan. Itu loh. Masuk akal. Gosipnya sih kayak gitu ya, makanya menurut gua ada yang aneh nih. Makanya gua taruh di 5. Gua nggak menyangkal performa dia termasuk GOAT di MotoGP dengan segala prestasinya. Gua nggak menyangka itu. Cuma gua prediksi musim ini menurut gua ada yang aneh gitu. Makanya gua taruh di 5. Harusnya lu berpikiran terbalik dong. Lu kenapa berpikiran dia akan pensiun dengan cara yang tidak perform? Gua setuju sama lu. Mungkin dia tahun ini akan pensiun dan klausul kontraknya Alex Marquez akan naik. Lu tahu kenapa dia akan pensiun? Karena dia sudah melampaui gelar Valentino Rossi, 9 kali juara dunia, dan dia 10 kali langsung pensiun. Itu adalah pensiun terindah sih menurut gua. Ya itu kan opini lu. Ini kan opini gua gitu. Ya terserah. Itu masing-masing aja. Kalau gua berdasarkan kondisi dia yang menurut gua ada yang aneh gitu. Bukan karena prestasi dia yang mungkin dia pengen melampaui siapapun itu, terus dia langsung udahan gitu. Menurut gua
gue nggak ngarah ke situ gitu. Gue lebih ngeliatnya ke kondisi fisiknya yang kayaknya ada yang aneh gitu. Kalau untuk masalah performa, skill segala macam, menurut gue ya he is number one gitu untuk saat ini. Jadi menurut gue ya itu aja sih. Jadi kalau gue denger dari opini lu sih, gue setuju. Sepertinya dia akan pensiun di tahun ini, tapi dengan cara menutup gelar yang manis. Nah itu silakan, itu opini lo. Nomor 6 nih. Kita lanjut nih nomor 6. Nomor 6 bagi gue sebutin aja ya, Francesco Bagnaia. Pertama, inkonsistensi. Kita lihat aja nanti di awal musim, kalau dia udah keteteran atau penuh dengan masalah, ya sudah, berarti gue sangat pas naruh dia di atas. Kalau gue naruh Pedro Acosta di 6. Dengan nggak tahu ya, menurut gue KTM ini makin kesini makin ketinggalan. Lebih ke gue naruh Maverick, gue naruh Pedro di 6 besar ini lebih karena performa dan skill pembalapnya. Kalau menurut gue pabrikan KTM ini makin kesini makin parah gitu. Kalau opini lu gimana tuh? KTM ya nggak ada kemajuan sih kalau gue lihat di tes. Maksudnya nggak ada yang signifikan. Kalaupun itu signifikan, gue melihatnya ada di ridersnya, seperti Maverick Vinales yang gue bilang dia bisa perform karena dari pengalaman sang mentor, bukan karena motornya. Kalau motornya sih gue masih yakin Aprilia sih masih lebih di depan KTM ya, kalau menurutku. Tapi lu nggak mau memasukkan Honda yang sekarang udah lumayan menunjukkan progresnya. Ya ini gue baru mau ngomong. Ini 7, 8, 9, 10 kita langsungin aja lah ya. Lu Karena menurut gue 7, 8, 9, 10 ini posisi haknya tim Jepang nih menurut gue. lu Ya walaupun nyempil Ducati sedikit. nggak berani naro tim Jepang ada di 5 besar. 6 besar menurut gue enggak. Mau itu Yamaha dengan Toprak dan Fabio-nya, Dengan mesin yang baru, dengan Honda yang Joan Mir, Zarco yang tahun lalu paling konsisten, menurut gua enggak sih? Belum layak lah. berarti 7 sampai 10 ini hak vetonya. Enggak semua Yamaha Ya, dan Honda sih. Nggak semua Asia lah. Ya, tapi 7 itu gua taruh Fabio Quartararo. Fabio gua Nah, dia dengan motor Yamaha yang dites bermasalah. ya. Karena menurut gua potensi V4-nya Yamaha ini masih abu-abu. Tapi menurut gua dengan mereka mundurnya kemarin itu pasti ada perombakan yang signifikan sih menurut gua. Tapi setelah hari ketiga, tapi hari kedua dia nggak ikut, hari ketiga ikut, toh buktinya sama aja, nggak ada yang di depan. Tetap sih menurut gua potensinya masih ada sih. Karena Fabio gua. dibantu dengan adanya Toprak ini, masukannya menurut gua jadi lebih cepat gitu untuk pengembangannya. Apalagi mereka kan masih konsesi D kan, jadi bisa rombak mesinnya seenak jidat mereka gitu. Jadi menurut gua potensi untuk ketujuh. Kalau lu siapa ketujuh? 7 ya jelas. Fabio, DG ya. Itu sudah jelas. Tim-tim dari Ducati Kelas 2-nya lah ya. kelas 2-nya ya masih sangat menjanjikan kok, apalagi di Kia spek yang sama dengan Pecco, Marquez dan Alex Marquez dengan GP26 dia. Oke, nomor 8 siapa? Joan Mir. Wow. Lu merasa Honda ini lebih kompeten untuk musim ini? Yes, karena di hari pertama tes
Joan Mir sangat menjanjikan. Satu-satunya pabrikan Asia yang tembus time-nya rekor lah di Sepang sirkuit. Pabrikan Jepang yang lain belum ada yang seperti Joan Mir. Gue ngomongin pabrikan Jepang ya, bukan Eropa. Kalau pabrikan Jepang, dia salah satu yang mencetak rekor time terbaik untuk pabrikan Jepang. John, menurut lo? Nomor 8 gue taruh Luca Marini dari Honda. Lu lebih memilih Luca Marini daripada Joan Mir? Apakah Luca Marini sudah tidak mau ngumpulin data lagi? Ini saatnya dia untuk push to the Kalau limit. gue sih lebih ke opini gue ya, Ya, lebih ke ya saatnya dia nunjukin gitu. Karena ya hasil pengembangan dia ini ya harusnya musim ini nunjukin ya. Makanya gue pede naruh di 8 sih. Dari situ kalau misalnya hasilnya mungkin dia nggak ke 8, baru pandangan gue tentang Luca Marini beda gitu. Jadi makanya gue taruh dia di 8. kalau dia tidak ke-8, lu harus setuju dengan opini gua bahwa dia lebih baik menjadi rider. Oke. Nomor 9. Nomor 9 gue taruh Franco Morbidelli. Waduh, Franco lebih parah konsistensinya daripada Pecco Bagnaia. Sumpah. Kenapa lu memilih Franco Morbidelli? Karena motor dia motor tahun 2024. Jadi harusnya dia udah hatam. harusnya udah hatam dan gak ada masalah sama sekali. Minimal ya 9 itu ya harus lah. Jangan kurang dari 9 menurut gua. Kalau lebih dari 9 justru bagus. Itu bagus, berarti dia emang masih jadi pembalap gitu. Kalau lu nomor 9? Nomor 9 ada di Fabio Quartararo. Satu-satunya andalan Yamaha. Ya adalah di 10 besar buat menghiasi V4-nya Yamaha. Ya masih abu-abu sih, tapi gue yakin dengan skill yang Fabio miliki dan seorang juara dunia, nggak mungkin lah keluar dari 10 besar. Terakhir nih nomor 10 gua masukin Fabio Di Giannantonio. Wah, kenapa lu lebih memilih Fabio Di Giannantonio di 10 dan Franco Morbidelli berada di atasnya? Gue cuma pengen ngebuktiin teori gue sih. Kalau Di Gia ini inkonsistensinya masih tetap ada musim ini. Jadi lu Dan Franco gue menuntut untuk konsisten gitu. Makanya gue taruh di balik sama gue. Frankie yang nomor 9, Di Gia yang 10. jadi lu beranggapan kalau sebenarnya Franco Morbidelli ini lebih konsisten daripada Fabio Di Gia. Musim ini ya. Ya, Kalau musim lalu ya hasil berbicara kan. hasil berbicara itu. Dan Karena kita- menurut gua nggak ada faktor apa-apa lagi gitu di antara ini dua. Kalau di Gia kan pasti ada alasan. Ini karena GP26 lah, karena apalah. bukannya Di Gia itu lebih cepat beradaptasi dengan motor baru ya. Apalagi dengan musim lalu GP25 Pecco yang kesusahan, tapi Di Gia yang malah lebih cepat beradaptasi. Menurut gua nggak terlalu sih. Tetap dia kalau udah struggle sama motor, inkonsistensinya tumbuh gitu. Jadi makanya gua taruh di terakhir di 10. Kalau lu 10? Nomor 10 ya? Nomor 10 agak sulit nih nomor 10 sebenarnya. Nomor 10 gua taruh di Johan Zarco. Kok jadi lu yang banyak 10 besarnya pabrikan Jepang? Yes. Gue cuma naruh 2 loh, 78 doang. Lu naruhnya di ini. Wah. Kenapa tuh alasan lu? Lu naruh 3 loh. Gua Joan Mir,
Fabio Quartararo sama Johan Zarco loh. Karena gue melihat Duo Honda lo lu masukin. kalau gue masukin Honda karena gue melihat progresnya yang cukup baik untuk menghadapi musim 2027. Kalau gue taruh Fabio Quartararo, gue yakin skillnya yang akan membantu motornya yang bermasalah. Kenapa gue nggak naruh Franco, Luca Marini, siapa lagi, Jack Miller, ya itu ya mereka ya ada di grup San Mori lah. Kalau Luca Marini, Franco Morbidelli ya itu mah. Yang satu test rider, yang satu konsistensinya perlu dipertanyakan. Nah, gue yakin Honda dengan Zarco dan Joan Mir sangat layak berada di 10 besar dan Quartararo sangat layak juga di 10 besar karena dia mantan juara dunia. Oke, kita cukupkan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di seri pembuka nanti di Buriram, Thailand. Akhir Februari ini ya. Ya. Baik, kita nantikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.